pada sore ini kita bisa bermuajahah ya, bertatap muka untuk menambah ilmu, menambah wawasan. Ya, mudah-mudahan kita hadir ke sini bermanfaat ya. Nama saya singkat juga Pak. Aslinya itu Ahmad Zahri, tapi di ijazah itu ditulis A saja. Al-Zahri, Orla saya Pak. Orang ngomong ahli, tugas pokok dan fungsi atau kewenangan pengadilan agama. Jadi kekuasaan kehakiman di Indonesia itu dilaksanakan dua lembaga besar. Yang satu namanya Mahkamah Agung, yang satu namanya siapa? Mahkamah Konstitusi. Itu Pak ya. Mahkamah Konstitusi hanya ada di Jakarta. Mahkamah Agung punya peradilan di bawahnya. Di bawah Mahkamah Agung ada 4 peradilan. Namanya peradilan umum. Ada peradilan umum, ada pengadilan negeri, pengadilan korupsi, tipikor, anak. Kalau di peradilan agama ada 2, pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Yang kedua peradilan tata usaha negara. Berarti kalau ada persoalan kemudian bupati digugat pelebaran jalan atau apa dan seterusnya, bikin SK nggak bener, digugat oleh pegawainya, itu urusan tadi Pak Prabowo tadi. Kemudian ada peradilan militer. Itu pengadilan yang mengadili anggota TNI yang melakukan tindakan pidana, khusus pidana saja. Kalau TNI cerai yaitu pengadilan agama atau beragama Islam. Jadi ada 4 pilar. Jadi di pengadilan itu semua gedungnya itu tiangnya ada 4. Kemarin ada tanya saya, Pak, kok di PA itu teras tiangnya 4? Apa artinya Pak? Laki-laki boleh kami sampai 4. Oh bener sampai ini. Jadi bener itu ya. Tapi maksudnya itu 4 pilar pengadilan tadi. Kemudian kewenangan pengadilan agama ya, tugas pokok dan kewenangannya itu ada 9. Kewenangan pokoknya, nanti kewenangan tambahan itu ada 1 ya. Jadi 9 itu nomor 1 perkawinan. Ya itu perkawinan. Kemudian yang kedua ya waris dan waris. Nomor 3 wasiat. Nomor 4 hibah. Nomor 5 wakaf. Nomor 6 sedekah. 7 infak. 8 zakat. 5 ekonomi syariah. 9 ekonomi syariah. Jadi ada 9 Bu, Bapak yang kewenangannya. Jadi jangan salah sangka. Kepada pengadilan paling itu karena baru bojone ya, belum tentu karena ada 9 tadi. Yang pertama tadi apa? Perkawinan. Dalam bidang perkawinan, sengketa perkawinan orang-orang yang beragama Islam itu di pengadilan agama. Perkawinan itu dibagi 22 Pak. Oh banyak ya. Jadi sengketa perkawinan itu ada 22 macam. Kalau urutannya di situ ada, ya. Urutan pertama itu izin untuk beristri lebih dari 1. Bahasa fikihnya ta'addud zaujat. Jadi kalau suami mau poligami, itu kan haknya Bu. Jadi suami itu punya hak poligami, bukan kewajiban, hak sampai 4. Maka untuk menilai apakah haknya ini layak dipakai, itu yang menilai hakim, datang ke pengadilan, mengajukan permohonan untuk dinilai, Pak, aku layak nggak Pak? Pantas nggak poligami? Nah, kata pengadilan. Nanti diperiksa fisiknya harus kekar, mau kawin lagi. Kalau loyo-loyo nggak 1 aja sudah dibuang sama istrinya. Kekar badannya dilihat. Terus dompetnya tebal. Kalau tipis-tipis dompetnya, ya, tidak bisa. Terus pikirannya ya, cerdas gitu kan, bisa bohong-bohongi istri. Kalau tidak bisa bohongi istri, tidak bisa poligami. Terus psikologinya orangnya tatak, ya orangnya tahan banting, dipisui dapet. Nah itu kalau bisa kok. Nanti kita tanya. Ya, punya kandel. Saya di Kepanjen sudah 5 bulan baru 1 yang mengajukan saya kabulkan. Orangnya hebat. Sarjana, penghasilannya 1 bulan 50 juta. Ya.
Istrinya nomor satu saya tanya, kamu ibu sampun ikhlas? Ini pak sampun ikhlas. Niku malah kurus ini mata sampai. Oh iya ya. Saya tanya yang muda gimana bu? Iya pak. Sudah duduk berdua di situ. Saya lihat saya dudukkan berdua. Yang tua itu gemetar pak, gemetar kaki dulu. Katanya tadi ikhlas kok gemetar kakinya. Kenapa bu? Kok keringatan bu? Jadi hakim sudah tahu karena suaminya duit banyak, ya istrinya terpojok, ya sudah kadung punya anak, mau nolak daripada cerai, diterimalah dia. Saya paham. Meskipun katanya ini bu, ini pak kalau saya mendosakan, saya tidak percaya. Akhirnya dikabulkan untuk kemaslahatan. Jadi hakim itu tahu pak. Baru lihat orang ini bohong apa tidak, kan sudah lama nanya orang, itu sudah tahu ya. Gelengnya ke kiri apa ke kanan, ke depannya bagaimana? Itu sudah ada psikologinya. Itu nomor satu pak. Tapi yang banyak di pengadilan itu, ya kita tidak usah urutkan 22 pak. Langsung aja yang paling banyak itu perceraian pak di pengadilan itu. Perceraian ada dua bu. Cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Kenapa kok beda-beda? Itu prosedurnya beda pak. Kalau talak, cerai talak itu hak suami. Datang ke pengadilan tadi seperti poligami. Sudah layak enggak dia menjatuhkan talak pada istrinya? Sudah memenuhi syarat enggak menggunakan haknya? Makanya putusannya kalau sudah layak diberi izin untuk mentalak istrinya, bunyi putusannya. Sampai ditunggu 6 bulan, izin itu bisa digunakan, bisa tidak. Setelah diberi izin pengadilan kok rumah sogelo, tidak bisa dipakai apa-apa, nanti dibiarkan aja 6 bulan gugur sendiri. Atau banyak pak di Malang itu semangat mengajukan talak, istrinya datang dimintain nafkah, hadiah nafkah itu kan hak istri, di total 50 juta, nggak muncul lagi pak. Dia nggak berani datang. Ya. Akhirnya kadang-kadang ada yang serba susah, tidak cerai, tidak rukun gantung. Makanya istrinya datang, pak kemarin itu suami saya kena nafkah 25 juta, nggak mau datang pak. Makanya kan sama dibiarkan. Makanya kalau kita jangan banyak-banyak pak. Itu yang wajar-wajar. Itu kelemahan cerai talak. Suami yang mengajukan, nanti putusannya memberi izin. Kalau cerai gugat gimana? Kan istri itu tidak punya hak cerai, maka gugat pada hakim. Pak hakim, tolong aku diceraikan dengan suami saya karena suami saya telah mendolimi saya. Nah itu ngadu ke pengadilan, aku didolimi Pak hakim. Oh, aku pernah ditinju, pernah dipukul sandal dan sebagainya. Itu kalau didolimi, disakiti ya sakit, ada fisik, ada psikis, diperiksa sama hakim, oh bener ini istri sudah didolimi, maka mungkin dikabulkan. Hakim yang menceraikan. Kalau istri yang mengajukan, tidak ada di dolimi itu tidak hanya fisik saja, tapi psikis. Itu ada kasus ya. Boleh saya ceritakan di sini kan 17 tahun ke atas ya. Saya pernah jadi hakim untuk mengadili istrinya ketakutan minta cerai. Itu sampai diapakan sama suami, dipukul, boten pak, diomeng, boten, pernah dikasih duit, boten, apa? Bojoku pak, dia barangnya cilik. Tapi kurang yakin datang ke Mak Erot apa sebangsa Mak Erot gitu. Nggak untuk apa bu? Katanya mau digedekno, padahal itu selagi piye. Terus barang mari ngono pak melompoh, wabah, dibuka itu wedi. Nah itu istilah yang Jawa salah kedaden. Nah itu orang percaya diri, salah langkah, akhirnya istrinya lari. Terus sampai itu boten turun pak, turun ajrin. Nah, akhirnya kita kabulkan gara-gara suami salah tingkah. Itu diteror secara fisik, secara psikis pak. Karena rudalnya ini besar, padahal ukurannya sudah dari Allah sana, nggak usah dibesar-besarkan. Jadi lucu-lucu pak di pengadilan itu. Kan karena kasus percintaan, lucu-lucu. Antara lain yang lucu itu ya. Jadi itu juga bisa dimasukkan di dolimi secara psikis, ya, ketakutan dia. Jadi boleh. Jadi dari produknya kalau cerai gugat itu pengadilan yang menceraikan sehingga berlaku hari itu juga cerai, tapi cepat. Tapi kalau laki-laki tadi diberi izin, kalau tidak dikasih, tidak digunakan izinnya sampai diberi waktu 6 bulan, kalau 6 bulan tidak dipakai gugur.
gugur, dianggap rukun lagi. Nah, sehingga prosesnya lebih panjang. Makanya dulu waktu saya jadi hakim tahun masuk di pengadilan 89, itu cerai talak bukan sedikit Pak. Setelah reformasi wanita lebih berani, sekarang kebalik Pak. Cerai bukan yang lebih banyak daripada cerai talak. Ya, lapo kok dicerai. Ya, suami saya kerjanya cuma tani, terus kenapa kalau tani? Iya, kan teman-teman itu berimbang tiap minggu. Aku minta uang gak dikasih. Nah, ini salah juga ini. Kamu salah cari istri. Ya, kamu petani, istrimu minta kerimbat. Kemacam-macam juga. Itu 1001 macam lah. Yang intinya itu cerai talak, cerai gugat itu beda. Kemudian masalah perkawinan lagi. Sekarang yang banyak di pengadilan, urutannya setelah perceraian itu adalah dispensasi kawin Bapak. Dulu untuk bisa menikah, Undang-Undang Nomor 176 itu laki-laki umur 19, perempuan umur 16. Digugatlah di Mahkamah Konstitusi karena itu diskriminasi. Dulu itu apa umur 16. Yang SD kok 16, yang jalan kok 19, kok beda. Akhirnya digugat, dikabulkan. Terus di amandemen Undang-Undang Perkawinan itu hanya satu pasal 7 saja. Ini lucu ya, amandemen undang-undang tapi cuma satu pasal dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Jadi sekarang kalau kawin, KUA baru mau proses. Kalau perempuan 19, laki-laki juga 19. Nah, permasalahannya di Kabupaten Malang ini dispensasi sangat tinggi karena banyak keluarga putus sekolah, anak usaha sekolah, pacaran, kadang mulai ke Facebook. Dan sekarang medsos Pak. Kamu kenal dari mana? Facebook Pak, WA Pak, gitu kan. Akhirnya bercinta, sudah tidak sekolah, tidak bekerja, punya gadis kan, otomatis cepat-cepat orang tua kepengen ngawinkan. Di sini banyak yang baru 17, 18, yang di bawah 16 sudah hampir jarang. Kalau dulu sebelum di amandemen itu 14 belum bisa buang ingus itu sudah kita kawin kan. Nah di sini banyak kadang-kadang sudah hamil dulu, ya hubungan gelap. Bisa Pak, orang tua di mana? Ya zaman sekarang Pak kita sudah jaga, tapi anak sekarang kan sudah pergaulannya lewat dunia maya, bukan dunia nyata saja. Sehingga orang tua tidak bisa memahami, akhirnya terjadi pelanggaran sampai hamil. Kalau sudah hamil kan daripada memperpanjang dosa biasanya hakim kabulkan gitu. Sudah hamil. Karena kiai-kiai itu kalau sampai undang-undang orang sudah begitu nanti kita nanggung dosa katanya. Kata Gus Baha. Jadi banyak hakim yang takut gitu. Padahal menurut rekomendasi dari psikologi belum layak. Jadi banyak juga yang ditolak kalau alasannya yang mendesak itu tidak ada. Kan boleh di bawah 19 kalau ada alasan mendesak. Itu juga banyak nanti dibantu di kelurahan, para tokoh diberi penyuluhan, ya ditundalah usia pernikahan itu sampai dewasa. Nah di Indonesia ini hukum juga macam-macam. Dewasa itu tidak ada sepakat. Kalau untuk kawin 19, kalau dewasa untuk punya KTP 17, dewasa Undang-Undang Perlindungan Anak 18, dewasa sudah tidak orang tua tidak wajib menafkahi 21. Mana ini enggak seragam gitu ya? Bu Khofifah, Pak Bu Gubernur kita menyarankan nikah itu perempuannya 24 tahun, lakinya 25. Kita tanya ideal. Ya Bu ya. Karena manusia itu makhluk mamalia. Menurut ahli biologi, makhluk mamalia itu masa pertumbuhan terakhir ditandai dengan tumbuhnya gigi geraham terakhir. Itu sekitar umur 24. Ya benar bukan kita itu. Kalau masih masa pertumbuhan punya anak nanti rebutan. Nutrisinya, gizinya berebut antara ibu dan anaknya karena masih sama-sama masa pertumbuhan. Ya, akhirnya biasa anaknya kalah jadi apa? Anak yang stunting katanya dia. Pertumbuhannya normal kecil ya, gitu kan? Jadi dijaga ini semua aparat agar menikah itu ya paling enggak 19, syukur-syukur lebih dari itu. Tapi kadang-kadang orang tua juga bingung, Pak anak saya sudah 25 malah nggak mau kawin. Bingung juga, kawin terlalu muda nggak boleh, terlalu tua nggak boleh. Nah, ini gimana Pak? Ya
Khairul umuri ausa Tuhan yang sedang-sedang. Kayak bidadari juga. Bidadari umurnya selalu sedang-sedang, Pak. 25. Pernah dengar Pak bidadari? Di surga itu. Itu tidak pernah hidup di dunia Pak, bidadari langsung dicipta oleh Allah di surga nanti. Ya. Inna ansa'nahuna insya'a. Jadi nanti Bapak itu dapat tambahan 70 bidadari kalau masuk surga ya. Ditambah istri sahnya. Kalau istrinya 4, 74. Kalau istrinya 1, ya 71. Tapi nanti di kitab-kitab fikih itu Pak, istri itu jadi pengatur bidadari. Dia bosnya, manajernya. Karena dia yang susah di dunia bersama kita, maka dia jadi manajernya, jadi bosnya bidadari. Bidadari perintah oleh istri kita. Nah kalau istrinya menikah lagi, ditinggal mati suaminya gimana? Itu dalam kitab-kitab fikih, nanti istri-istri itu bersama suami terakhir. Makanya kalau istrinya kiai itu tidak mau pakai lagi, kalau tidak dapat kiai yang lebih tinggi, gitu ya. Kalau istri Rasulullah boleh nikah lagi, karena tidak ada orang yang lebih baik dari Rasul. Jadi jangan khawatir dulu. Apa orang perempuan dapat pangeran? Bidadara. Kalau ada perempuan punya pikiran begitu, udah masuk surga, Pak. Katanya cintanya perempuan 100%, kalau bapak-bapak bisa 400%. Itu Pak ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, apa yang keempat tadi? Ya, yang keempat telah seperti yang dikatakan Pak Sekcam tadi, isbat nikah. Jadi waktu menikah entah karena apa karena tidak punya duit, apa karena kurang umur, ya itu menikah tidak di hadapan PPM, pegawai pencat nikah, di hadapan kiai, kadang-kadang di hadapan mudin. Nah, dia tidak dapat surat nikah. Apa nikahnya sah? Ya kalau sudah nikah secara agama sah, seperti bapak punya motor bodong, nggak punya BPKB ya. Kalau jual belinya motor sudah resmi ya sah, tapi tidak dapat perlindungan hukum. Nanti kalau ditinggal sama pasangan sirinya tidak bisa menuntut apa-apa, yang rugi istri. Maka jangan mau Bu ya, kalau di nikah siri apalagi istri kedua siri, biarpun kaya nanti ibu ditinggal tidak dapat apa-apa. Ya, kalau berdua boleh lah, duren ya, cari duren, udah keren biasanya cari rocker, rondo keren. Itu kan gandengannya Pak, duren dengan rocker atau janda kembang, tahu janda kembang, harum Pak ya. Itu jadi dispensasi itu juga masih dibenarkan tapi diperiksa Pak. Kalau tidak ada akad ya ditolak sama hakim. Ini bukan kawin siri nih, kumpul kambing ini. Kalau tidak pernah ada akadnya, tidak ada ijab kabulnya, tidak ada saksinya, kumpul kebun namanya Pak. Ya itu tidak disahkan. Tapi nanti ada solusinya Pak. Memang sudah punya anak, tapi tidak ada akad dulu. Itu solusinya di yang 22 tadi ada nanti ya pengesahan asal usul anak. Diputus sama pengadilan kalau bisa membuktikan bahwa ini anak biologis dari bapak ini, gitu kan. Nanti bapaknya wajib masih belanja, wajib masih biaya kalau anaknya sekolah karena anak biologis. Ada solusinya semuanya Pak. Tapi jangan sampai tidak menikah, tidak akad. Orang yang berzina itu orang bodoh Pak. Karena akad itu gampang aja, 5 menit. Ya ada calon mempelai laki perempuan, ada wali, ada saksi, maharnya bisa 10.000, dan dia kenapa berzina? Itu kan kebodohannya Pak. Masalah waris Pak. Jadi hukum keluarga itu kalau ada perkawinan, ada melahirkan itu nanti ada hak waris mewarisi. Nah, jika ada salah seorang yang meninggal dunia itu Pak namanya dalam bahasa kita itu pewaris. Bahasa Arabnya itu pewaris ya, yang meninggalkan warisan. Jadi warisan itu ada pewaris, orang yang meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta namanya pewaris. Kemudian yang ditinggal mati itu ada namanya ahli waris. Kemudian yang ketiga ada namanya harta waris. Ya nanti pewaris itu bisa ayah, ibu, kakek, siapa saja saudara yang meninggalkan harta dan ahli waris nama pewaris. Kemudian ahli waris itu ada ahli waris nanti
dalam fikih itu ada asobah, ya itu ahli waris lajr laki-laki, ada ahli waris yang mendapat bagian tertentu, ya. Ada ahli waris dawil furud, ada dawil arham, ahli waris jauh, ya. Itu nanti bisa kita periksa di kitab fikih atau kompilasi. Hanya kitab fikih dan kompilasi kadang-kadang sudah banyak dirubah. Ya kalau di fikih Sunni itu tidak ada ahli waris pengganti, ya. Kalau di kompilasi yang kita terapkan itu ada, yang orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya, nanti kakeknya meninggal baru hartanya dibagi, ada namanya ahli waris pengganti. Itu ahli waris bagiannya, ya nanti yang laki dengan perempuan kalau kumpul itu 2/1 masih berlaku. Tapi di Indonesia ini tidak fikih murni. Kalau di fikih murni yang bisa menghabisi harta, yang memahjub menghalangi semua ahli waris itu anak laki. Kalau anak perempuan enggak, ya paman dari anak perempuan atau saudara mayit itu masih dapat. Tapi di Indonesia tidak dipakai itu Pak. Anak perempuan, anak laki oleh jurisprudensi Mahkamah Agung tidak bersama. Nah ini istihad ulama khas Indonesia, tapi itu masih terjadi ikhtilaf. Jadi kalau ada orang mati punya anak perempuan satu, saudara mayit sudah tidak dapat. Tapi kalau fikih dapat, anak perempuan hanya dapat separuh, separuhnya dibagi ke saudara mayit, bukan? Nah, kemudian di pengadilan itu ada kemudian harta Pak. Harta itu nanti akan dilihat apakah harta warisan apa harta bersama. Kalau di Indonesia itu ada harta bersama, harta bawaan ditambah separuh dari harta bersama itu harta waris Pak. Jadi di sini perempuan itu diuntungkan. Di Arab sana nggak ada Pak. Jadi pokoknya berumah tangga, siapa yang kerja, baik istri atau suami, itu kalau meninggal diambil separuh dulu untuk yang hidup. Separuhnya baru ditambah harta bawaan, itulah baru namanya harta warisan. Itu ditentang Pak sama teman-teman Salafi, itu ditentang. Tapi yang berlaku di Indonesia begitu. Karena di Arab Pak, orang itu hanya perempuan itu Pak ya, maaf itu hanya kasur, sumur saja, dapur itu laki-laki. Kalau di Indonesia itu ya sawah itu perempuan ya, dapur, kasur, sumur juga ikut, pekerja ikut, maka itu kearifan lokal ya. Katanya al-adatu muhakamah, adat itu jadi hukum kalau tidak bertentangan dengan syariat, maka keluarlah di sini harta bersama. Jadi berbahagialah itu, tapi tidak boleh kawin siri. Kalau kawin siri tidak dapat harta bersama Bu. Gitu ya. Ini masalah waris dan wasiat. Jadi nanti waris itu ada yang sengketa, ada yang cuma penetapan. Kalau tidak ada sengketa, semuanya oke, datang ke pengadilan hanya ditetapkan supaya punya kekuatan hukum boleh. Tapi kalau sengketa ya harus diadili. Kemudian wasiat itu omongan orang yang nanti berlaku setelah orangnya meninggal. Nah, harus dilaksanakan oleh bunyi wasiat itu kepada penerimanya, keluarganya harus melaksanakan. Kalau enggak itu jadi sengketa nanti. Kemudian ada wakaf. Wakaf itu barang yang diberikan, milik yang diberikan kepada seseorang atau lembaga untuk kepentingan umum, untuk masjid dan sebagainya. Itu sekarang sengketa antara nadir dengan keturunan wakil. Dulu bapaknya sudah wakaf, karena tidak ada surat-suratnya, sekarang tanahnya mahal, anaknya yang ngaku, diambil alih oleh anaknya. Mana ada buktinya bapak saya wakaf dulu? Tidak ada hitam di atas putih. Nah, gitu kan. Akhirnya nadir buka, itu banyak. Ini kalau wakaf. Kemudian ada zakat. Zakat itu ada di zakat itu sengketa antara muzaki ya dengan dengan amil ya. Jadi zakat infak sedekah ya. Kalau zakat kan wajib, infak itu umum, pemberian harta secara umum itu namanya infak. Infak fisabilillah, infak fisabilit tauhid ya. Jadi keluarkan harta untuk mendatangkan artis yang seni telanjang itu juga namanya infak dalam masalah. Makanya harta yang diberikan istri itu namanya nafkah ya. Itu dari kata nafkah juga menjadi anfaqo ya, nafkah. Suami itu kalau kasih nafkah Pak, yang sedang-sedang aja. Jangan terlalu medit, jangan terlalu boros.
ya, sedang-sedang. Waladina idza anfaqu lam istriku walam yakturu wa kana beda dzalika qawama. Kalau dikasihkan istri semua nanti bapak beli rokok susah ya. Kalau diicir-icir dari istri marah, istri marah. Jadi tengah-tengah Pak ya. Itu ilmunya Pak ya. Jadi itu infak. Kalau sodako yang wajib namanya zakat. Dia ada tahunnya, ada nisabnya. Di Jakarta ada kasus. Ini sebuah lembaga menerima zakat infak untuk bangun masjid, tapi sudah bertahun-tahun masjidnya nggak jadi. Yang jadi itu rumah amil bagus. Akhirnya para muzaki itu kumpul membuka class action, berkelompok tadi yang merasa infak sedekah ke sana untuk masjidnya nggak jadi, digugat ke pengadilan. Perwakilan kelompok kan sekian ratus orang, atau bahkan ribuan yang sudah ke sana, diwakili seseorang untuk beberapa orang untuk bukan ke pengadilan agama. Itu bisa Pak, karena amilnya tidak amanah. Dibuka sama muzakinya. Kemudian ekonomi syariah. Ya. Jadi pengadilan agama sekarang sudah banyak menangani ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu ada 10 itu ya, bank syariah, PT syariah, asuransi syariah, bisnis syariah, pasar modal syariah sampai 10 macam. Jadi kalau ada bank yang membeli syariah, BSI misalnya, ya sengketa dengan nasabah itu bukannya ke pengadilan. Jadi saya berapa bulan sudah 2 langsung BSI pusat bukan ke pengadilan sini dengan kerugian 13 miliar katanya. Kemudian ada yang kecil kemarin itu juga ke pengadilan agama. Kalau lembaga ekonomi atau keuangan syariah, jadi bukan ke pengadilan negeri. Jadi ada 9 itu Pak. Jadi jangan dikira kalau ke pengadilan terus cerai Pak ya, bisa kali nanti ke sana ya. Nah itu jaga dari saya. Nanti mudah-mudahan bisa di elaborasi dengan pertanyaan-pertanyaan. Akan kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang orang itu kan nikah lagi. Yang sudah punya anak ditinggal nikah lagi, terus nikah lagi. Anak yang ditinggal ini apalagi masih bayi umur 1 tahun, 2 tahun, Allah punya hak menuntut perawatan kepada orang tuanya. Hak menuntut perawatan, tanggung jawab orang tua yang meninggalkan anaknya itu, baik ayah maupun ibu. Banyak kejadian seperti itu. Terus kedua tentang waris. Waris kalau secara syariat tadi Bapak sudah menjelaskan yang punya hak ini ya. Tetapi di orang Jawa ini banyak terjadi kesepakatan sudah dibagi rata. Kalau itu waris itu secara kesepakatan hanya dibagi rata kepada anak-anaknya saja, di mana ayah dan ibunya sudah meninggal tentunya, apakah itu boleh? Nah, tadi yang lain tidak kebagian, pokoknya pamannya tidak kebagian, yang lain tidak kebagian dan lain sebagainya. Dan istri yang diterlantarkan itu bisa menggugat dengan dasar ya bahwa dia memang pernah nikah secara resmi. Jadi dia harus membuktikan yang gugat itu dengan hubungan hukumnya itu sebagai suami istri atau sebagai anak dan ayah. Jadi harus ada bukti surat nikahnya Pak ya. Kalau nikahnya siri ya saya katakan tadi tidak bisa gugat apa-apa. Kalau nikah resmi ditinggal itu di 22 persoalan itu Pak, itu anak bisa menggugat kewajiban orang tua, bisa menggugat nafkah ke orang tua, atau istri juga bisa menggugat meskipun tidak bercerai Pak. Jadi di pengadilan itu bisa seorang istri datang gugat nafkah Pak, tidak cerai. Ini saya sudah dinafkahi suami sekian tahun, saya gugat supaya dipenuhi, itu bisa tanpa bercerai. Ya. Tapi biasanya yang terjadi minta cerai sama gugat nafkahnya Pak. Jarang yang gugat nafkah saja. Nanti cerai kemudian gugat nafkah anaknya yang lampau atau yang akan datang. Biasanya anak ini bisa digugat untuk yang akan datang Pak, sampai anak dewasa umur 21 tahun atau sudah menikah. Jadi itu nanti dibayar tiap bulan oleh orang tuanya. Dan biasanya
di dalam peraturan Mahkamah Agung itu ada kenaikan tiap tahun 10 sampai 20%. Jadi kalau hakim putus, misalnya seorang anak, orang tua yang bercerai, ayahnya wajib ngasih nafkah, misalnya 1 juta, ya per bulan itu tiap tahun naik 10 sampai 20%. Itu untuk mengikuti nilai atau laju inflasi. Jadi itu bisa gugat tanggung jawab kepada ayahnya, baik dengan perceraian atau tanpa perceraian. Itu Pak ya, asal ada alasnya tadi, bukti surat nikahnya tadi, bukti hubungan darah tadi. Kemudian yang kedua, mengenai warisan boleh dibagi-bagi rata. Dalam kompilasi juga sudah diatur Pak. Jadi pembagian waris atas dasar musyawarah bisa dibagi rata, maksudnya laki perempuan sama, dengan ketentuan masing-masing pihak tahu bagiannya. Harus dikasih tahu dulu. Jadi mestinya sampai itu laki-laki anak dapat 10 juta, yang perempuan 5 juta. Nah, sekarang dibagi sama saja. Tapi harus dikasih tahu dulu. Harus dikasih tahu dulu tentang bagiannya, baru dibagi rata. Dibagi rata itu maksudnya ya untuk ahli warisnya. Karena ahli waris itu ada yang namanya terhalang ya. Yang namanya terhijab, terhalang. Kalau ada anak, ya paman sudah tidak dapat, apalagi sudah ada anak laki-laki, paman sudah tidak ahli waris lagi, jadi tidak perlu dikasih. Cukup untuk berdua ini kalau ibu dan bapak dari mayit sudah meninggal. Jadi ahli waris itu kalau ada anak, ya semua terhijab kecuali duda atau jandanya, kemudian kakek atau neneknya. Di luar itu tidak dapat, namanya terhalang. Nanti ada urutan-urutan itu. Tapi kalau ayah, ibu ya dari si mayit itu atau pasangannya itu tidak bisa terhalang oleh anak. Nanti ada ketentuan, itu dipikir maupun dikompilasi sama. Jadi boleh dibagi sama antara laki perempuan, orang usaha sakti pusat gendongan, bagi sama asal dikasih tahu. Itu sudah diberi fasilitas di ketentuan perundang-undangan. Untuk pertanyaan Pak Suparman ya, tapi ada banyak pinter, banyak berpendidikan kok pelanggaran hukum semakin besar ya. Itu tentu bahwa kita manusia hidup itu tidak hanya sekedar knowledge, pengetahuan yang harus kita perkaya, tidak hanya kecerdasan otak, tapi kecerdasan spiritual yang penting. Jadi yang paling utama itu kecerdasan spiritual. Kalau hanya otaknya saja yang cerdas, dia ahli hukum bisa ngakali hukum Pak, karena nggak takut sama Allah. Jadi makanya Indonesia itu tujuan pendidikannya dalam menciptakan ya orang yang berilmu, beriman dan bertakwa. Intak dan intek, tapi kadang-kadang akhlak dan imannya ini kalah Pak dengan godaan-godaan di zaman sekarang ini. Jadi orang-orang yang melanggar hukum, bahkan penegak hukum melanggar hukum ya karena miskin integritasnya, miskin kecerdasan spiritualnya, hanya kecerdasan otaknya saja Pak. Ya makanya pendidikan harus diarahkan ke sana untuk anak-anak kita supaya cerdas secara otak, cerdas secara spiritual, rohani. Itu kira-kira Pak ya, jawabannya Pak ya. Terima kasih.